Kenapa tega memutilasi? Kenapa Mas Alfi? Karena saya udah mendem emosi dari lama, Mas. Anaknya sering temperamen atas masalah kecil. Ini tas yang dia gunakan untuk membawa potongan-potongan tubuh korban tersebut. Nyesal nggak Mas? Sangat menyesal, Mas. Untuk keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tahun 2025 diwarnai sederet kasus mutilasi yang mengguncang nurani publik. Dari jasad dalam koper, potongan tubuh yang disimpan di freezer, hingga korban yang dimutilasi orang terdekatnya sendiri. Inilah kaleidoskop kasus mutilasi paling keji sepanjang 2025 di Indonesia. Di bulan Januari 2025, kasus mutilasi terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Korban Uswatun Hasanah yang berusia 29 tahun dihabisi pelaku Rohmat Trihartanto alias Anto, 33 tahun. Kasus ini terungkap setelah jasad Uswatun ditemukan di dalam koper merah di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi pada 23 Januari 2025. Tubuh korban termutilasi, kepala dibuang di Trenggalek, dan kakinya ditemukan di Ponorogo. Uswatun dihabisi pada 19 Januari 2025 di Kediri. Motif Anto menghabisi nyawa Uswatun karena cemburu dan sakit hati. Pelaku mengaku cemburu karena korban pernah mengajak teman pria masuk ke dalam indekosnya. Anto divonis penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi. Pada bulan Februari, kasus mutilasi di Jombang, Jawa Timur menjadi sorotan. Agus Soleh, pria 37 tahun, tewas dimutilasi oleh teman lamanya, Eko Fitrianto, 38 tahun. Warga menemukan jasad korban tanpa kepala di saluran irigasi di Desa Duku Harum, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada 12 Februari 2025. Tubuh korban ditemukan tanpa kepala. Kepala korban dibuang ke Sungai Ngeroco, Desa Sidomulyo. Agus diketahui masih hidup saat dimutilasi. Pelaku Eko Fitrianto diketahui merupakan teman lama korban. Eko menghabisi nyawa Agus karena sakit hati atas ucapan korban yang dianggap tak pantas. Pelaku juga terancam hukuman penjara seumur hidup. Pada bulan Maret, kasus mutilasi terjadi di wilayah Tangerang, Banten. Buronan kasus penipuan Jeffrey Rarun ditemukan tewas termutilasi di rumahnya di kawasan Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Potongan tubuh korban ditemukan di dalam freezer rumahnya saat polisi datang untuk menangkapnya pada 13 Maret 2025. Korban ternyata tewas dihabisi sepupunya sendiri pada 23 Desember 2023 silam. Potongan tubuh korban telah disimpan di dalam freezer selama lebih dari 1 tahun lamanya. Pelaku Marcelino Rarun sakit hati karena sering mendapatkan perlakuan kasar dari korban. Jasad korban dimutilasi dengan gergaji besi dan disimpan di dalam kulkas karena sudah mulai mengeluarkan bau. Pada bulan April 2025, kasus mutilasi juga terjadi di Banten. SA wanita 19 tahun dibunuh dan dimutilasi kekasihnya sendiri Mulyana 23 tahun di Kabupaten Serang, Banten. Pada 18 April 2025, warga menemukan jasad korban saat membersihkan rumput di sebuah lahan. Mayat korban ditemukan tanpa kepala, tangan, dan kaki, hanya menyisakan bagian tubuhnya. Pelaku membunuh dan memutilasi korban karena dimintai pertanggungjawaban saat korban hamil. Pelaku sempat menjemput korban di rumah kakeknya sebelum makan bakso bersama di wilayah Ciomas. Pelaku memutilasi tubuh korban dan membuang potongan tubuh di lokasi terpisah untuk menghilangkan jejak. Kasus kelima adalah mutilasi di Cianjur, Jawa Barat. Lilis, wanita 54 tahun warga Cianjur, dihabisi secara tragis oleh suaminya sendiri, Cahya 53 tahun, dan sang anak Yanti 34 tahun. Yanti juga membunuh anak kandungnya sendiri yang baru berusia 3 tahun. Pembunuhan ini terjadi di Kampung Cikadongdong, Kecamatan Sukaresmi pada 18 Mei 2025. Korban dihabisi dengan dicekik saat tengah kondisi sakit. Pelaku diketahui menyimpan dendam lama pada korban, sementara pelaku Yanti ingin menguasai kalung emas seberat 60 gram untuk melunasi utang senilai 90 juta rupiah. Jasad korban dibiarkan selama 4 hari, kemudian dimutilasi menjadi beberapa bagian. Korban juga dikuliti hingga dibakar untuk menghilangkan jejak. Kasus ke-6 mutilasi yang terjadi pada bulan Juni, mutilasi di Padang Pariaman. Kasus pembunuhan dan mutilasi ini dilakukan secara berantai oleh pelaku SC, 25 tahun.
Kasus ini terungkap pada 15 Juni 2025 saat korban SA disekap hingga meninggal dunia di Batang Anai. Pelaku SJ total menghabisi 3 orang. SA disekap hingga meninggal dunia dan dimutilasi menjadi 10 bagian. Motif pembunuhan karena cekcok soal utang senilai 3,5 juta rupiah. Bagian tubuh korban juga dibuang pelaku di sepanjang aliran sungai Batang Anai. Terungkap setelah potongan tubuh korban mengambang di 3 titik berbeda. Kasus mutilasi keji yang tak kalah mengguncang adalah mutilasi di Mojokerto, Jawa Timur. Tiara Angelina Saraswati dihabisi oleh Alfi Maulana, kekasihnya sendiri. Pada 2 September 2025, korban dihabisi di indekos di Kecamatan Lekar Santri, Surabaya. Pelaku mengendap menghampiri korban dan langsung membunuh sang kekasih dengan pisau dapur. Setelah korban tewas, pelaku menyeret tubuh korban ke kamar mandi dan memutilasinya menjadi ratusan bagian. Potongan tubuh korban dibuang di jurang sedalam 15 meter di Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Pelaku mengaku memendam amarah dan dendam sejak lama terhadap korban. Pelaku yang tinggal bersama korban mengaku tak tahan sikap temperamental dari korban. Pelaku dan korban diketahui telah berpacaran selama 4-5 tahun, namun pelaku mengaku sulit mengakhiri hubungan. Rentetan kasus mutilasi ini menjadi pengingat kelam sepanjang 2025. Kekerasan ekstrim lahir dari emosi yang dibiarkan meledak tanpa kendali. Penegakan hukum diharapkan memberi keadilan bagi korban dan menjadi peringatan agar tragedi serupa tidak terulang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.